warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sejak seluruh Indonesia, welcome back to my channel Diary Bidan Anil. Semoga dengan kehadiran video ini dapat memberikan manfaat. Dan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silahkan di-subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang teman-teman punya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat dan informasi untuk teman-teman sekalian. Jadi di video kali ini masih membahas seputaran pembuatan STR naik level dari D3 ke D4. Di sini saya sengaja untuk review lagi beberapa pertanyaan yang sering banget ditanyakan kepada saya, baik itu melalui komen box di channel YouTube saya atau juga ada yang melalui DM Instagram saya. So, stay tune terus di channel YouTube ini, nonton sampai selesai, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita bahas satu-satu. Jadi di sini saya sudah punya catatan nih teman-teman untuk beberapa pertanyaan yang saya pilih. Ada 5 pertanyaan yang ditanyakan di kolom komentar video saya sebelumnya tentang pembuatan STR naik level dari D3 ke D4 kebidanan. So di sini yang pertanyaan pertama adalah dari Liska Febrianti. Assalamualaikum Mbak, mau tanya kalau naikkan level STR, apakah STR D3 sudah tidak terpakai lagi? Nah teman-teman, jadi kalau kita sudah melakukan registrasi STR naik level dan ketika STR-nya sudah sampai ke tangan kita, artinya STR naik level kita, STR D4 kita itu sudah aktif. Dan STR sebelumnya yang D3 otomatis akan dinonaktifkan melalui sistem pusat. Jadi sebenarnya kita tidak bisa mengecek langsung apakah STR D3 kita masih aktif atau tidak, karena itu kewenangan dari MTKI pusat. Itu informasi yang saya peroleh bahwa STR D3 dan D4 yang sudah naik level, yang STR sebelumnya akan dinonaktifkan secara sistem. Gitu ya, mudah-mudahan terjawab ya teman-teman. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Rida Mentari. Jadi Kak Rida Mentari ini menanyakan tentang gini. Assalamualaikum Kak, saya lulusan D4 di Provinsi Sumatera Utara dan KTP Sumatera Utara. Kalau pengiriman STR-nya ke Aceh bisa tidak ya? Gitu. Ya teman-teman, jadi untuk pengiriman STR tidak masalah teman-teman memilih ke provinsi yang saat ini teman-teman berada. Jadi domisili teman-teman sekarang. Jadi ketika teman-teman melakukan registrasi akan ada kolom Anda mendaftarkan dari provinsi mana. Jadi misalnya seperti saya contohnya ya. Saya itu lulusannya dari Jogja. Ketika saya membuatkan STR-nya di sini di NTT, saya akan memilih di lokasi pembuatan STR-nya adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi untuk Kak Rida Mentari boleh-boleh aja dipilih lokasi pengiriman STR-nya di Provinsi Aceh, gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Marheni Sofira Mufidah. Jadi pertanyaan gini, mau tanya pada saat diunggah dokumen, begitu ditampilkan gambar nggak bisa muncul, padahal file sudah dimasukkan. Makasih, tolong dijawab ya. Oke, jadi pada saat teman-teman melakukan registrasi dan mengupload dokumen yang awal itu kan foto, kemudian ada ijazah, ada sertifikat STR yang sebelumnya, terus sertifikat kompetensi, memasukkan nomor sertifikat kompetensi dan sebagainya. Ketika teman-teman sudah yakin dokumennya sudah terupload, biasanya itu sudah ada langsung keterangan tuh, misalnya saya menamai dokumen ijazah saya dengan ijazah D4. Ketika saya upload akan muncul tulisan ijazah D4 di situ. Dan teman-teman memang di sistemnya seperti itu. Jadi ketika teman-teman mau menampilkan lagi ijazah yang sudah terupload, misalnya file yang sudah terupload, file PDF ya teman-teman ya, yang sudah terupload, ketika teman-teman tampilkan lagi memang tidak akan muncul, karena yang muncul itu kalau nggak salah hanya foto aja yang bisa muncul. Tapi kalau teman-teman sudah yakin menguploadnya, silahkan disubmit aja gitu, karena sudah otomatis masuk ke sistem. Gitu ya, mudah-mudahan menjawab. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Desi Nilasari. Maaf Kak, mau tanya, cara lihat STR itu sudah naik level di mana ya Kak? Oke, kalau untuk cara melihat kita sudah naik level atau belum, sebenarnya
untuk kita sendiri, kita tuh tidak bisa untuk mengecek langsung karena itu sudah langsung terekam di sistemnya MTKI pusat gitu. Jadi kita hanya bisa ketika kita sudah melakukan registrasi naik level, maka STRD 3 kita, kembali lagi ke pertanyaan pertama, STRD 3 kita akan otomatis nonaktif dan STRD 4 kita yang sudah ada di tangan kita itulah yang sedang aktif sekarang. Oke? Kita lanjut ke pertanyaan terakhir dari Kak Priska Andini. Kak mau nanya, kalau di tahap 3 yang ujian kompetensi saat diisi nomor serkom kan harusnya kita isi nomor ijazah ya. Gimana sih kalau sudah terlanjur isi dan di ACC dari sistemnya MTKI pusat? Jadi teman-teman, karena STRD 4 ini masih belum ada pemberlakuan ujian kompetensi. Jadi untuk kolom sertifikat kompetensi teman-teman harus masukkan dengan menggunakan nomor ijazah teman-teman gitu ya. Poinnya itu. Kemudian kalau misalkan sudah teman-teman submit dan sudah terlanjur dan ternyata salah misalnya, yang teman-teman submit adalah STRD 3 teman-teman. Gimana caranya? Teman-teman harus mengkonfirmasi kembali ke helpdesk-nya KTKI kemkes.co.id dan di situ teman-teman menyampaikan apa yang menjadi kendala yang teman-teman alami sekarang. Dari situ pihak KTKI atau MTKI akan memberikan feedback dengan memberikan form untuk perbaikan agar STR teman-teman bisa diperbaiki. Dan STR teman-teman yang sudah jadi itu akan diminta untuk mengirimkan kembali ke MTKI pusat untuk diganti dengan STR yang baru. Mungkin gitu aja ya penjelasan hari ini, semoga ini membantu. Mungkin di lain waktu kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan lainnya yang mungkin belum sempat terbahas hari ini. So, terima kasih teman-teman untuk sudah menonton video ini. Semoga ini bisa terjawab pertanyaan teman-teman dan bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dari Bidan Anil dan share ke media sosial teman-teman. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!